Halo teman-teman semuanya, kali ini saya mau review lensa Epis third party lagi ya. Yang kabarnya lensa Epis ini di US sono adalah hot item yang sangat laris dibeli. Epis apakah ini? Ini adalah SW-Bony TMB Planetary Epis 1.25 inch super wide 50H degree. Ada nama TMB karena Epis ini adalah produk dari TMB Optical namun dipasarkan oleh SW-Bony. Dijual oleh Aesop Color Innovations, Stroke Patience. Teman-teman semua dapat membelinya di marketplace, link akan saya sertakan di deskripsi. Saat saya membuka kardusnya, saya langsung menemukan sebuah kartu garansi dari Aesop Color Innovations, yaitu Stroke Patience. Kartu garansi ini sebagai jaminan jika barang yang saya beli adalah 100% original dengan garansi resmi selama 1 tahun. Di baliknya ada keterangan produk ini dilindungi garansi distributor resmi selama 1 tahun dari cacat produksi. Kerusakan karena kesalahan dalam pemakaian tidak dilindungi garansi. Seperti apa detail-detail dari Epis ini? Mari kita buka segel. SW-Bony TMB Planetary Epis 1.25 inch super wide 50H degree ini saya membeli dua, yaitu ukuran 4 mm dan 2,5 mm. Saya juga beli yang 2,5 mm karena penasaran. Bayangkan ya, pakai yang 4 mm aja sudah sangat zoom, bagaimana jika memakai yang 2,5 mm, dan sudah pasti goyangannya juga lebih terasa ya. Produsennya sendiri TMB Optical adalah produsen teleskop berkualitas. Jadi saya juga penasaran kira-kira seperti apa hasil dari Epis TMB ini. Packingnya menggunakan kardus berwarna hitam doff yang sangat bagus dan tebal. Ya, ini asli tebal, kurang lebih kardusnya ini 2 mm guys. Lalu ada stiker hologram yang menandakan jika produk ini 100% original. Untuk yang 4 mm ada tulisan SWA58 4WA Plosel 4 mili Epis dengan kode produk W2488A. Lalu untuk yang 2,5 mili ada tulisan SWA58 2,5 WA Plosel 2,5 mili Epis dengan kode produk W2486A. Saya sendiri pun sampai tidak sabar untuk membukanya ya. Mari kita buka sama-sama. Au. Ya, ini ada plastiknya lagi loh guys. Dan di dalam plastiknya ini ada silika gelnya. Jadi selama penyimpanan dan pengiriman, Epis ini dipastikan aman dari kelembapan udara. Yang menjadi perhatian saya dari lensa Epis ini adalah dimensi ukurannya yang lebih besar dari Epis yang saya punya selama ini guys. Coba sekarang saya sejajarkan dengan lensa Epis tipe Asferis. Ya, terlihat perbedaan yang sangat lumayan, membuat Epis TMB ini terlihat lebih kokoh dan kekar. Ada logo TMB Optical dengan model parameter Planetary 2, SW 4 mili dan 2,5 mm dari bahan logam dengan list garis berwarna krom, membuatnya terlihat lebih menarik. Tertulis Planetary karena lensa Epis ini memang dirancang untuk pengamatan planet seperti bulan, Mars, Jupiter, Saturnus, Venus, dan lain-lainnya. Tetapi juga bagus untuk pengamatan objek DSO. Bukan kaleng-kaleng karena Epis barelnya ini terbuat dari bahan logam yang sangat tebal dengan ketebalan 1 mili lebih sedikit. Mari kita buka bagian Epis cap-nya. Ya, Epis cap-nya ini terbuat dari bahan plastik yang tebal ya, jadi nggak bisa di menetot-netot. Dan untuk cap bagian belakangnya standar berwarna putih. Untuk Epis barel di bagian atasnya ini memang ukurannya lebih besar ya. Ini diameternya 4,6 cm
lebih besar dibandingkan aspheric yang ukurannya hanya 3,4 cm. Lensa EPIS di bagian depannya sama-sama berukuran 20 mm dengan lapisan coating full frame anti-reflection green film yang berarti light transmission, sehingga cocok digunakan untuk kondisi pencahayaan yang minim sehingga terlihat lebih terang. Selain itu juga bisa untuk meningkatkan rasio kontras, mengurangi chromatic aberration dan scattering. Dengan field of view 58 derajat, sebenarnya ini sedikit lebih kecil daripada yang aspheric ya. Kalau yang aspheric ini kan 62 derajat. Yang TMB ini 58 derajat. Tapi tidak masalah karena 58 derajat ini masih tergolong SW atau super wide lens. Di samping-samping lensanya sudah dilengkapi dengan rubber eye shield untuk menghindari flare atau kebocoran cahaya samping. Nah teman-teman, ada yang menarik di eye shieldnya ini karena sudah ada tekstur garis light control element untuk lebih meredam kebocoran dan pantulan cahaya yang tidak diinginkan. Di bagian samping EPIS barrelnya sudah ada 2 buah fingertips sehingga lebih nyaman saat digenggam. Terutama saat cuaca dingin dan berembun, fingertips ini sangat membantu sekali. Hal yang menarik dari lensa EPIS TMB Optical ini adalah di bagian EPIS barrelnya ada sebuah adjuster dengan jarak interval maksimalnya 1 cm. Berfungsi untuk penyesuaian dengan jarak mata sehingga didapatkan fokus yang pas. Kalian pernah ngalami nggak ketika pengamatan dengan teleskop, jika mata kalian terlalu dekat dengan lensa EPIS maka hasilnya adalah blur, tetapi harus mundur sedikit untuk mendapatkan hasil yang pas. Nah, fungsi dari adjuster ini adalah untuk memberi jarak antara lensa EPIS dengan mata pengamat, sehingga mendapatkan hasil fokus yang pas dan menghilangkan efek vignette. Terutama jika dipasang smartphone, jarak ini sangatlah penting untuk menghilangkan efek vignette yang ditimbulkan. Nah, ke bagian belakang lensa EPIS sekarang, di sini ada sebuah kulir untuk dipasang filter lensa EPIS. Misalnya, saya punya moon filter ya, jadi ini bisa dipasang di bagian belakang lensa EPIS. Hasilnya nanti seperti ini. Untuk grup lensa belakang, ya teman-teman lihat, grup lensa belakang yang 4 mili seperti ini dan yang 2,5 mili seperti ini. Karena lensa EPIS ini memiliki 5 elemen lensa dalam 3 grup lensa. Sekarang saya akan coba buka bagian belakang lensanya ya. Nah, seperti ini tampilan dalamnya. Jadi kalau saya lihat antara lensa EPIS yang 4 mili dan 2,5 mili ini, EPIS barrel utamanya ya, ini sebenarnya sama ya kayaknya ini ya. Jadi grup lensa utamanya sama-sama 20 mm dan grup lensa keduanya pun sama-sama 15 mm. Yang membedakan adalah grup lensa yang ketiga ini sesuai dengan ukuran yang teman-teman beli. Kita bahas yang 4 mili terlebih dahulu ya. Jadi yang 4 mili seperti ini ya, ukurannya benar-benar 4 mili, bagian dalamnya seperti ini dan bagian luarnya seperti ini. Lalu yang 2,5 mm juga bagian dalamnya seperti ini dan bagian luarnya seperti ini. Mohon diperhatikan, hal ini hanya sebagai edukasi saja. Sebaiknya teman-teman jangan membuka lensa EPIS seperti ini karena akan berpotensi debu menjadi masuk dan terperangkap di dalam EPIS barrel. Kalau debu sudah masuk ke dalam EPIS barrel itu akan susah untuk membersihkannya ya. Untuk di bagian tubnya, kalau teman-teman lihat ini seperti ada sedikit cekungan ya. Ya ini berfungsi ketika dipasang ke EPIS interface teleskop, ini menjadi lebih mengunci gitu. Jadi awalnya saya mengira lensa EPIS ini akan masuk ke dalam teleskop itu full seperti ini ya. Dan ternyata tidak. Lensa EPIS ini hanya masuk di bagian ujungnya saja seperti ini loh guys. Berat dari lensa EPIS ini adalah 225 gram, namun realnya saya timbang adalah 150 gram. Masih tergolong standar. Dan kalau teman-teman perhatikan di bagian model parameternya ini tertulis planetari dan ada angka Romawi 2. Karena ini merupakan lensa EPIS seri kedua ya. Untuk yang seri pertama seperti ini penampakannya, jadi ada ukuran 4, 5, 6, 7, dan 9 mm. Sedangkan yang seri kedua ada 10 ukuran ya, ada apa saja? Mulai dari ukuran 2,5 mili, 3,2, 4, 4,5, 5, 6, 7, 7,5 mili, 8 mili, dan 9 mm. Wow, lengkap ya.
Untuk hasil coba-coba nanti akan saya sertakan di akhir video, dan komentar saya setelah menggunakan lensa Epis TMB ini adalah gambar yang dihasilkan oleh lensa Epis ini sangat bagus, kontras dan tajam, juga menampilkan rona radian yang lebih hangat dan warna natural. Tampilan desainnya keren, terlihat lebih kokoh dengan finger ridge dan material yang kokoh dan tebal. Memiliki adjuster untuk penyesuaian yang pas antara mata dengan lensa Epis, sehingga dapat menghilangkan efek vignette juga pada smartphone. Lebih nyaman dengan 5 elemen lensa dalam 3 grup lensa. Grup lensa utama adalah 20 mm, grup lensa kedua 15 mm, dan grup lensa ketiga 4 mm dan 2,5 mm sesuai dengan ukuran lensa Epis yang kalian beli. Dengan sistem mekanisme seperti ini membuat lensa Epis ini lebih nyaman saat dipakai karena jadinya lebih wide namun tetap mendapatkan hasil pembesaran yang maksimal. Nah, karena ukuran kepala lensa Epis ini gede ya, ukurannya 4,6 cm, membuat saya tidak dapat melakukan Epis projection dengan DSLR dan DSLM karena Epis ini tidak muat ketika dipasang ke extension tube. Nah, seperti ini, tidak muat ya. Jika teman-teman tertarik dengan lensa Epis ini, kenapa teman-teman tidak membelinya di eShop Color? Link pembelian akan saya sertakan di deskripsi. Sekian, semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman yang ingin membeli lensa Epis, dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye!